kalau ada yang mengatakan Batavia VOC itu dari beberapa oknum, dulu dia tuh negara yang sah, ya sah secara dia penjajah, sah di mata orang-orang yang suka dengan penjajah. Assalamualaikum, selamat malam. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja kan? Romail Abbas, waduh namanya lagi melejit. Kalau orang yang dulu di medsos sering ngobrol, sering debat, akan tahu bahwa dulu Romail Abbas pernah dianggap, disangka dia kadrun di PBNU. Tapi dari dugaan atau tuduhan orang zaman dulu, saat dia dianggap itu kadrun, dari situ Anda bisa menilai. Cari aja lah, masih ada kok. Tulisan soal itu masih ada kayaknya. Soal kata dia bisa dibilang merendahkan Bapak Proklamator kita, Soekarno. Kalau saya melihat mungkin agak beda dengan orang-orang. Yang jelas dia bicara seperti itu, saya yakin dia ini hasil dari membaca. Dari hasil membaca. Orang berbicara itu kan dia dulu itu membaca apa? Awalnya dia mempelajari sejarah dan tahu sejarah itu dari mana. Itu dulu. Walaupun misalkan sekarang itu dia menemukan, atau siapa sajalah, saya atau Anda atau siapa saja, menemukan buku atau kitab atau bacaan yang lain. Tapi satu hal, sisi basic sejarah yang kita terima dulu itu kadang itu susah lepas. Susah lepas. Apa yang dia katakan itu benar menurut dia dan juga benar menurut penjajah. Benar loh. Penjajah itu kalau membaca apa yang dia katakan, bahkan dia berbicara soal apa itu, Hindia Belanda juga itu benar menurut mereka, benar menurut versi penjajah, benar. Kalau Romail Abbas misalkan berbicara seperti itu, tinggal dia itu memilih menurut siapa, kan begitu. Mungkin dia dari hasil membaca. Sesungguhnya dia berkata begitu itu kalau dalam bingkai kajian sejarah, ya bebas-bebas saja, mulut-mulutnya dia sendiri kan gitu. Tapi, nah ini tapi, pasti ada cross check. Kalau Hindia Belanda itu dikatakan dulu apa ya? Karena saya itu beberapa kali melihat seorang Habib atau bahkan seorang ustadz dari daerah barat sana, mereka itu berbicara saat itu Indonesia belum ada, negaranya yang ada ya Hindia Belanda, negara, state. Ini kalau dalam persepsi mereka, pemikiran sisi mereka, bacaan mereka, ya benar menurut mereka. Tapi kalau kita melihat lebih detail, dari ujung ke ujung, bahkan flashback ke belakang lebih jauh lagi, jelas Hindia Belanda itu penjajah. Kenapa bisa disebut penjajah? Karena dia tidak pernah memakmurkan orang pribumi. Dia tidak pernah memakmurkan orang-orang yang sudah ada lebih dulu. Makanya disebut penjajah. Hasil bumi diangkut, dibawa ke Eropa, dibawa ke Belanda, dibawa kemana-mana, diperjualbelikan, bahkan untuk memakmurkan rakyat mereka, untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya mereka. Penjajah atau negara? Penjajah. Orang yang melawan didor, dibui. Bayangin saja, kerja paksa banyak. Orang petani saja dulu itu, bayangin saja, haknya dirampas oleh mereka. Apakah itu negara? Itu penjajah. Kalau negara nggak begitu, negaranya seperti sekarang ini. Dulu memang misalkan zaman dulu ya, zaman Batavia masa lampau dulu, VOC, memang belum ada terdengar itu negara Indonesia. Memang belum berdiri seperti itu, tapi kerajaan udah ada. Yaitu tadi, kalau ada yang mengatakan Batavia VOC itu dari beberapa oknum, dulu dia tuh negara yang sah, ya sah secara dia penjajah, sah di mata orang-orang yang suka dengan penjajah. Kenapa penjajah? Kenapa menjajah?
Ya karena menyakiti orang yang sudah ada duluan di Nusantara ini, memeras. Bahkan apa, tahu nggak? Yang melawan diasingkan ke luar negeri. Banyak orang dijadikan pekerja di luar negeri. Banyak gitu loh. Makanya disebut penjajah. Kalau misalkan Rommel Abbas berkata soal Soekarno, ini saya pikir ini mirip lah. Kalau kita melihat dulu yang udah meninggal siapa itu, Tengku Zul itu siapa itu. Cara menilai Soekarno hampir sama dengan dia, hampir mirip. Bahkan beberapa tokoh-tokoh yang kemarin-kemarin, beberapa orang yang suka demo itu hampir mirip juga. Tinggal tergantung dia belajar sejarah dari mana. Itu pokoknya itu di situ. Kalau orang masa lampau seperti orang-orang Persis, DITII, Masyumi, tokoh-tokoh yang berseberangan dengan Soekarno pasti akan meminimalkan Soekarno begini loh. Pasti akan diminimalkan. Akan agak direndahkan karena lawan. Banyak kok kita temui kok. Bahkan ada kemarin siapa tuh, Ustadz siapa itu yang suka bicara soal PKI, bahkan kemarin tuh dilaporkan itu akhirnya dia minta maaf. Dan nuduh Kiai NU atau nuduh Banser atau PKI itu siapa tuh? Ustadz siapa lupa tuh. Yang ada tanjung-tanjungnya itu loh. Itu ilmunya sama gitu loh. Sama dengan beberapa orang itu sama. Dan saya yakin cara berpikir mereka itu karena dari hasil membaca buku-buku yang itu diciptakan dari orang atau kubu atau yang berseberangan dengan Soekarno, bahkan berseberangan dengan NU. Makanya seperti itu. Dan penerimaan sejarah di kepala itu bagaimana awalnya dia tuh menerima sejarah versi siapa. Itu loh. Belum lagi nanti ngikutin apa? Ngikutin selera politik, selera idealis, selera ideologi dan lain sebagainya. Sama kayak sekarang ini. Zaman dulu nama Soekarno melangit, sangat terkenal sebanding dengan tokoh-tokoh dunia yang lain. Nah sekarang ini kan ada tuh Jokowi, sama. Nanti 10 tahun atau 20 tahun lagi ada orang nulis buku dari orang yang sekarang ini atau keturunannya atau anaknya atau siapa yang dulu berseberangan dengan Jokowi, dia tidak akan memuji Jokowi. Di bukunya pun akan dibuat seakan-akan Jokowi itu jelek, padahal bukti nyatanya Anda lihat sekarang ini. Nama Jokowi itu melangit, mengulang kejayaannya Soekarno. Bahkan Erdogan yang dipuji-puji kamu sebelah, kamu sapi, itu nggak ada apa-apanya. Nama Jokowi sebanding dengan Vladimir Putin, dengan banyak pemimpin negara yang sangat terkenal. Sama jika misalkan nanti anak cucu kalian membaca buku sejarah 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Saat dia membaca buku dari orang-orang yang saat ini berseberangan dengan Jokowi dan sangat memuji Jokowi, ceritanya itu akan beda. Tidak akan mengginikan tuh nggak akan, pasti akan mengginikan. Gitu loh. Sama dengan yang dibaca mungkin Rommel Abbas yang dibaca itu dulu awalnya dia membaca buku sejarah itu dari orang-orang Islam kanan. Banyak kok mereka itu menciptakan karya buku itu banyak. Dan buku ini kebanyakan memang ada di daerah barat. Di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh ada juga, tapi tidak terlalu kalah tenar dengan buku-buku karya orang-orang yang orang NU, tokoh-tokoh nasionalis NU dan lain sebagainya, itu kalah. Dan mereka beredarnya di daerah barat sana juga, yang itu buku-buku dari Islam kanan itu. Kita lihat ke belakang, tokoh Islam kanan dulu itu sangat memuji Soekarno. Soekarno saja itu kan orang Muhammadiyah loh. Tapi yang paling bela banyak itu orang NU, aneh kan? Orang Muhammadiyah banyak diam. Saya juga heran gitu loh. Tapi orang Muhammadiyah sangat bangga dengan Soekarno. Tapi kalau misalkan ada orang yang menghina Soekarno, yang membelain itu orang NU. Aneh kan? Oke, sampai sini wassalam.